Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Epifani. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-38 Persekutuan Teruna GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Ibu Pendeta Dela Tahumbana SSI Teo. Kemurahan dan kasih Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, nyata kepada manusia. Ia menyelamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaharuan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dilimpahkannya bagi kita umat manusia. Dalam kerendahan hati, Allah yang penuh kasih telah meninggalkan kemuliaan sorga untuk menjadi serupa dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntun dan menolong kita untuk menata persekutuan serta menyiapkan generasi yang melakukan kebenaran oleh karena namanya. Kuasanya menggerakkan hidup kita untuk melakukan misinya, yaitu mengasihi setiap makhluk ciptaannya dari dahulu hingga sekarang selama 38 tahun. Jemaat, marilah berdiri menghadap Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita pada saat ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat 1 Korintus pasal yang ke-13 ayatnya yang ketiga yang menyatakan, dan sekalipun aku
tidak ada faedahnya bagimu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Mari berdoa. Allah yang setia, memelihara persatuan kami. Kami bersyukur untuk para teruna yang selalu hadir dan bersekutu di persekutuan teruna. Namun, kami sadar bahwa seringkali kami kurang di dalam pengajaran, sehingga teruna-teruna lebih sering menghabiskan waktu untuk selektif, selegram, dan youtuber daripada membaca firman-Mu. Ketika dunia membutuhkan kami malah lebih sibuk menghabiskan waktu dengan memposting kebaikan di dunia maya, bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami memohon pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui kami. Ajar kami sebagai buzzer-buzzer Allah dan influencer di media sosial untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan-Mu. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan teruna untuk kami layani. Ajar kami untuk sungguh menghadirkan Allah dalam pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan Engkau ya Kristus sebagai pusat dari seluruh ibadah kami, meninggalkan segala ambisi dan kesombongan kami, dan menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah, ampunilah kami karena kami sering menuntut perhatian atas segala pelayanan kami dan menginginkan panggung untuk memudahkan diri, bahkan menjadikan diri kami aktor, bukan seorang hamba yang rendah hati. Ya Allah Rahmani, inilah kami sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misi-Mu, guna menyinari kehidupan masyarakat yang penuh carut marut. Kiranya sinar kami terus bercahaya, memancarkan kasih dan damai Kristus. Sudilah untuk terus menolong kami ya Allah. Amin. Terima
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Allah. Kita berdoa. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Injil Markus 10 ayat 17 sampai yang ke-22 yang menyatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengambil hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan yang menetap di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saat ini kita berada, kita percaya bahwa kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup dan kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu keempat sesudah Epifani, bahkan juga kita mensyukuri hari ulang tahun Peltan Persekutuan Teruna GPIB yang ke-38. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama berjudul Teruna yang Menjadi Berkat. Jemaat Tuhan, tentu kita pernah berpikir, bahkan juga kita merenungkan bersama-sama bahwa apakah yang selama ini saya lakukan dalam hidup saya, apakah selama ini setiap peribadahan, kegiatan-kegiatan rohani atau keimanan yang saya lakukan itu akan membawa saya untuk masuk dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu
Saya sudah rajin ke gereja, saya selalu setia di dalam memberikan persembahan, saya sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah kehidupan saya dengan sesama saya. Pertanyaannya, apakah semua hal-hal yang baik yang telah kita lakukan itu membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal? Hal itu pun yang dipertanyakan oleh seorang kaya yang pada saat itu di zaman Yesus, ia menghampiri Yesus, ia datang kepada Yesus dan ia bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Itu yang ia tanyakan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana saya bisa meraih kehidupan yang kekal di sorga bersama-sama dengan Allah? Ia berpikir bahwa semua sudah dia lakukan, segala kebaikan, bahkan hal-hal yang bersifat rohani, melakukan segala perintah Tuhan sudah dia taati. Di sini dikatakan Yesus kepada seorang kaya ini, masih ada yang kurang. Pergilah, jualah harta yang kau miliki itu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa orang ini sangat kaya dan banyak hartanya. Meskipun dia sudah melakukan ketetapan perintah yang ada di dalam hukum Taurat, Tuhan Yesus menyelidiki hati orang kaya ini. Kemudian dia katakan bahwa masih ada satu lagi yang harus engkau lakukan untuk masuk dalam kehidupan yang kekal, yaitu jualah semua harta yang kau miliki, bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, agar engkau beroleh kehidupan yang kekal. Nah, bagaimana respon dari orang ini? Kita lihat pada ayatnya yang ke-22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ia sangat kecewa, ia sangat sedih, dan ia tidak mau memberikan hartanya. Ia pergi meninggalkan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita seperti itu. Kita sudah melakukan banyak hal di dalam dunia ini. Segala hal-hal yang baik, kita juga taat beribadah, taat melakukan hal-hal yang bersifat rohani. Tetapi belum tentu apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita rajin memberikan persembahan, bahkan juga kita selalu rajin berdoa. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bukan yang berseru-seru kepada Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah, itulah yang akan masuk di dalam kerajaan yang kekal. Itulah yang menjadi suatu hal yang harus diikuti oleh setiap pengikut Kristus. Menjadi pengikut Yesus, ada salib yang harus kita pikul, harus ada pengorbanan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena hal pengikut Yesus, hal itu adalah hal yang tidak mudah.
tekun dan taat di dalam menjalankan perintah agama. Tetapi ketika dia mau berbagi apa yang ada padanya untuk orang lain, untuk sesamanya, ia enggan. Ya, ia sangat sedih dan ia merasa sangat rugi berbagi harta kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah selama ini yang kita lakukan sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kehidupan rohani kita sudah benar-benar layak di hadapan Tuhan? Tuhan bukan hanya menginginkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual semata, tapi Tuhan ingin tindakan dan praktek kita untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dikatakan bahwa kita harus saling mengasihi. Kita sering kali mendengar khotbah yang disampaikan kepada kita untuk hidup dalam kasih. Bukan hanya sebagai pendengar, seringkali kita sulit untuk melakukannya. Dalam prakteknya kita masih membenci orang lain. Dalam prakteknya kita masih tidak suka dengan sesama kita, masih suka dendam, iri hati. Apakah kita sudah benar-benar menjadi pengikut Yesus yang mampu menanggalkan segala keinginan-keinginan daging kita? Hari ini kita bersyukur di mana Pelkat Persekutuan Turunan GPIB genap yang ke-38 tahun. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita punya anak-anak teruna dalam rumah tangga kita, usia 13 sampai 17 tahun. Bagaimana kita mendidik mereka? Bagaimana kita membina anak-anak teruna kita saat ini? Sudahkah kita persembahkan, sudahkah kita serahkan kepada Tuhan anak-anak kita agar mereka benar-benar bukan hanya pandai dan sukses dalam segi duniawi saja, tetapi perlu juga kita menanamkan warisan iman kepada putra-putri kita. Banyak anak-anak yang kita sekolahkan sampai setinggi mungkin, ya, tetapi kita tidak menyertakan dengan kehidupan rohani dan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak itu sukses, pandai, cerdas, berhasil, tapi ketika kita tidak menyertakan dengan nilai-nilai iman yang baik, tidak sedikit yang menjadi koruptor, tidak sedikit orang-orang pandai, orang-orang cerdas berhasil yang menjadi sombong, egois, keras hati, bahkan bebal, bahkan melakukan hal-hal yang jahat. Kita harus seimbangkan antara kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Jangan pernah kita abaikan, karena pergaulan remaja saat ini semakin hari semakin jahat, terlibat dalam dunia obat-obat terlarang, narkoba, pergaulan-pergaulan bebas atau seks bebas. Belum waktunya terjadi adalah hamil di luar nikah, akhirnya masa depan mereka suram dan gelap. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tetap doakan anak-anak kita setiap waktu, cucu-cucu kita setiap waktu, agar mereka benar-benar hidup takut akan Tuhan. Itu yang paling utama. Yang kedua, kepada anak-anak kita saat ini, jangan kita menganggap bahwa kita sudah besar, tidak butuh lagi pendampingan dan juga nasihat orang tua. Kita harus tetap menghormati orang tua kita dalam segala sesuatu, karena kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan akan menyertai setiap anak-anak yang sangat mengasihi orang tua, menghormati orang tuanya dalam segala hal. Jangan pernah melawan adik-adik, jangan pernah memberontak,
jangan pernah menyakiti hati orang tua, sebab umur panjang akan ditambahkan Tuhan bagi kita yang selalu hormat dan patuh kepada orang tua kita. Dan tetaplah setia di dalam Tuhan, tekun berdoa, dan kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Percayalah, anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, dia akan menjauhi segala hal-hal yang jahat dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ingat, tempatkan Tuhan yang utama dalam hidupmu. Saat ini kita masuk dalam era digital. Seringkali dari pagi sampai malam, mata kita, hati kita tertuju pada handphone atau gadget semata. Tuhan ingin kita sebagai anak-anak teruna menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kebanggaan Tuhan, menjadi kesenangan Tuhan, sehingga hidup kita bermakna dan berarti bagi keluarga dan juga bagi masyarakat tempat di mana kita bernaung. Selamat hari ulang tahun Perkat Persekutuan Teruna GPIB yang ke-38. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, jemaat, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersatukan kembali. Jemaat, marilah kita bersyafaat. Kami bersyukur kepada ya Tuhan Allah yang kami sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan penuh kerendahan hati, kembali kami menaikkan syukur kami Tuhan, oleh karena kasih, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami tidak pernah berubah. Kendati kami umat yang selalu melakukan dosa dan kejahatan, umat yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, namun hanya oleh karena anugerah dan kasih yang Tuhan, kami dilayakkan untuk datang kepada Tuhan, bahkan di dalamnya kami telah beribadah, bersekutu,
bahkan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini, pada hari ini, senantiasa selalu mengingatkan, mengajarkan, dan juga memperbaharui iman kami, agar kami boleh menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Bapa yang Maha Baik, di dalam kesempatan di saat ini, di dalam doa syafaat kami, bersama-sama kami mau mendukung di dalam doa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau tahu segala tantangan dan pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah tanah air kami, di mana terjadi bencana alam, banjir, gempa bumi, tanah longsor yang sudah terjadi dalam kehidupan tanah air kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberikan pemulihan, Engkau yang akan melawat dengan kuasa dan cinta kasih Tuhan, sehingga setiap keluarga atau setiap korban bencana yang terjadi di tanah air kami ini memperoleh kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan, dan mereka boleh dikuatkan dalam iman dalam menghadapi krisis yang terjadi di bumi pertiwi kami Indonesia. Engkau menolong pemerintah kami Tuhan, agar dapat menangani setiap bencana, setiap masalah, persoalan, pergumulan dan tantangan yang bertubi-tubi hadir dalam hidup dan kehidupan bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum berakhir. Kami mendoakan secara khusus untuk usaha pemerintah dalam pengadaan vaksin untuk seluruh warga negara Republik Indonesia, agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik di dalam tuntunan kuasa dan kasih Tuhan. Berkati juga proses distribusi vaksin ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan berkati para tenaga medis yang melaksanakan proses vaksinasi, agar mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terutama ya Tuhan, Engkau memberkati setiap vaksin yang digunakan agar berdaya guna secara maksimal bagi si penerima vaksinasi ini, sehingga Indonesia boleh dipulihkan dari pandemi COVID-19. Bahkan kami mendoakan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia agar tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar untuk memutus rantai penyebaran COVID dari orang ke orang lainnya. Ya Tuhan, kami mendoakan bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh muka bumi ini, Tuhan memberkati agar dalam kesaksian pelayanan persekutuan makin nyata kasih Tuhan untuk memulihkan dunia ini, bahkan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, semakin banyak orang yang bertekuk lutut dan menyembah Tuhan. Berkati para pemberita-pemberita Injil yang ada di seluruh muka bumi, agar mereka dapat menyebarkan Injil Kristus dan semakin banyak pengikut Tuhan yang memperoleh keselamatan yang sejati. Kami mendoakan juga khususnya bagi Indonesia, lebih khusus lagi bagi gereja Protestan di Indonesia bagian barat GPIB, di mana Engkau yang menghadirkan GPIB di Indonesia ini untuk menyatakan, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Biar Allah memberkati jemaat GPIB yang tersebar di 26 provinsi, agar dapat menyatakan kemuliaan Tuhan, agar dapat memberitakan Injil Kristus, agar semakin nyata kasih Tuhan dalam kehidupan GPIB, dan semakin banyak umat Tuhan
yang menjadi percaya dan mengikut Kristus. Kami mendoakan bagi majelis sinode sebagai pemimpin atau pimpinan di tingkat sinodal. Bahkan kami mendoakan bagi mupel majelis jemaat, biar Allah memberkati dalam tugas pelayanan kami, seluruh presbiter dan warga jemaat GPIB, agar dalam melaksanakan tugas panggilan pemutusan atau tridharma gereja, kami boleh melakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini mengalami sakit penyakit, khususnya di tengah-tengah jemaat GPIB Sion, baik itu berada di rumah, bahkan di rumah sakit, bahkan yang terpapar COVID-19 yang saat ini harus menjalani isolasi mandiri di rumah, bahkan di rumah sakit. Tuhan menolong mereka, kuatkan iman percaya mereka, bahkan kuatkan daya imun mereka, agar mereka tetap semangat dan tidak pernah putus asa, dan tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan pasti akan menolong mereka sehingga mereka boleh sehat kembali, pulih kembali dan bebas dari COVID-19. Kami juga mendoakan ya Tuhan bagi jemaat-Mu dalam pergumulan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, yang belum memiliki keturunan dalam rumah tangga, bahkan yang belum memiliki pendamping hidup, bahkan masalah-masalah dalam rumah tangga mereka antara suami istri, orang tua dan anak. Tuhan yang akan menolong dan membuka jalan dan memberkati mereka. Kami mendoakan Tuhan bagi yang bersuka cita karena hari ulang tahun perkawinan dan juga kelahiran, yang bersuka cita karena sudah menyelesaikan studi, yang bersuka cita karena sudah lulus dari bangku pendidikan, yang bersuka cita karena sudah memiliki pekerjaan, bahkan begitu banyak sukacita, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka tidak pernah melupakan kasih dan kebaikan Tuhan. Mereka selalu setia beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada kesempatan di saat ini kami mendoakan buat seluruh presbiter, pendeta diakan penatua, unit-unit misioner, pelayan pengurus pelka, komisi, tim kerja, panitia, pegawai kantor dan poster. Tuhan memberkati, berikan selalu kesetiaan dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan, dan berikanlah kami hati sebagai hamba yang selalu mengabdi, yang selalu setia dan taat kepada kehendak Tuhan, Sang Pemberi pelayanan. Ya Tuhan, kami mendoakan bagi anak-anak sampai orang tua lanjut usia tengah-tengah jemaat-Mu. Bahkan kami mendoakan juga untuk para janda duda, anak yatim piatu yang ada tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk seluruh presbiter yang bertugas dalam ibadah hari Minggu, bahkan untuk setiap perangkat-perangkat pelayanan yang terlibat dalam pelayanan, baik itu organis, prokantor, petugas editor, petugas kameramen, bahkan setiap orang yang terlibat di dalam panggilan pelayanan pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati kami semua. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya
kasih dan anugerah Tuhan. Mari mempersembahkan hidup kita pada Tuhan karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih setianya ditunjukkannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Firman Tuhan dalam nas Alkitab 1 Tawarik 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami telah diselamatkan. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk dengan kerendahan hati dan tulus telah mengasihi kami. Warta Jemaat Minggu 31 Januari 2021. Yang pertama, bantuan bagi korban bencana. Berdasarkan surat dari Majelis Sinode GBIB nomor 11163/Romawi 1/21/MS-ke-20 perihal bantuan bagi korban bencana. Sehubungan dengan terjadinya bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di beberapa wilayah Indonesia, antara lain bencana gempa bumi di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, dan bencana banjir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Maka pada kesempatan ini kita terpanggil untuk bersama-sama meringankan beban penderitaan yang menimpa sesama umat Tuhan. Bagi jemaat yang terbeban berbagi kasih dapat mengisi bantuannya melalui amplop peduli korban bencana yang telah diedarkan ke masing-masing keluarga, warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, atestasi masuk. Berdasarkan surat dari Gereja Kristus nomor 006/MGKP/AK/2021
1/2021 perihal tentang atestasi masuk, maka telah diterima secara administrasi gereja untuk menjadi anggota jemaat GPIB Sion Jahat Tenggarong atas nama Rini Lake Langit, alamat Jalan Tarakan nomor 40 RT 22 Kelurahan Gunung Kelihan, Kecamatan Bontang Barat, berasal dari Gereja Kristus Bontang. Majelis Jemaat GPIB Sion Jahat Tenggarong menyambut dengan sukacita dan mengucapkan selamat menjadi bagian dari persekutuan GPIB Jemaat Sion Jahat Tenggarong. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, telah dilaksanakan peralihan anak layan Pelkat PA sebanyak 14 orang anak ke Pelkat Persekutuan Teruna pada hari ini, Minggu 31 Januari 2021. Daftar anak Pelkat PA yang diserahkan ke Pelkat PT di tahun 2021 ini adalah 1. Ariel Ade Putra, 2. Darwin Ernest Orwin, 3. Ernest Sambolayuk, 4. Farel Ridolin, 5. Jelsiska Juryani, 6. Jesslyn Kinayata, 7. Jingga Claudia Septia Nova, 8. Lewi Indrajaya, 9. Obrin Gerson, 10. Ridwan Agil Novianto, 11. Rinto Pratama Saputra, 12. Sandrilia Gilbert Tolanda, 13. Stevi Natalis Bandaso, 14. Wika Novan Salambar. Kiranya anak-anak yang sudah masuk ke Pelkat Persekutuan Teruna semakin tekun dan setia bersekutu memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Sion Jahat Tenggarong mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan kepada warga jemaat yang bersukacita atasnya dari tanggal 31 Januari sampai 6 Februari 2021. HUT kelahiran 1. Ibu Alfrida Tapang, 2. Adik Febrianto Manik, 3. Ibu Norianti Laja, 4. Ibu Damari Selinganan. Sedangkan untuk HUT perkawinan adalah Bapak Paulus Tani dan Ibu Linjer Mandiri. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Selanjutnya, yang kelima, himbauan. Marilah kita terus mendoakan setiap insan yang berjuang menanggulangi pandemi COVID-19 dan berbagai bencana yang melanda tanah air Indonesia. Sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi, kita tetap sabar, disiplin, dan tekun berharap kepadanya. Kita akan melihat bahwa janji Tuhan itu nyata bagi anak-anaknya. Tetap disiplin, patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dari orang ke orang lainnya. Jangan lengah, kita harus berjuang melawan COVID-19. Keenam, laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dilihat dalam nota jemaat. Jika ada kekeliruan dalam redaksi penulisan, baik nama maupun nominal persembahan, dimohon untuk segera melaporkan ke Sekretariat Kantor Majelis Jemaat atau Kantor Gereja setiap jam kerja Selasa sampai Sabtu pukul 9 sampai 12 WITA. Terima kasih. Yang ketujuh, ucapan terima kasih.
Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman hari ini, Ibu Pendeta Dela Talembanua SSIPO, presbiter yang bertugas ibadah hari Minggu, pemain musik, prokantor, petugas kameramen, petugas editor, dan pelayan Pelkat PA yang telah mengambil bagian dalam pelayanan HMPA. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Selanjutnya, Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah memberikan persembahan syukur HUT kelahiran atau perkawinan, persepuluhan, natura, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat dalam minggu sepekan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik. Pada hari ini, Minggu tanggal 31 Januari 2021, kita akan menyaksikan acara peralihan anak layan dari Pelkat PA ke Pelkat PP. Adapun susunan acara peralihan anak layan dari Pelkat PA ke Pelkat PP, GPIB Jemaat Zion Jahat Tenggarong tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan naskah serah terima peralihan anak layan Pelkat PA ke Pelkat PP. 2. Penandatanganan naskah serah terima. 3. Pembacaan daftar anak Pelkat Pelayanan Anak yang diserahkan ke Pelkat Persekutuan Taruna. 4. Proses penyerahan oleh pengurus Pelkat PA ke pengurus Pelkat PP. 5. Pelepasan selempang hijau secara simbolis oleh pengurus PA dan dilanjutkan proses pemasangan secara simbolis selempang kuning kepada 2 orang anak sebagai perwakilan yang dipasangkan oleh pengurus Pelkat PP. Yang terakhir, kata ucapan selamat datang oleh pengurus Pelkat PP kepada anak-anak yang baru diserahkan ke Pelkat PP, dan sekaligus ucapan terima kasih kepada kakak layan Pelkat PA yang sudah membina, mengajar, dan mendidik anak-anak ini untuk diteruskan dalam pengajaran ke Persekutuan Taruna. Baiklah adik-adik, kakak akan membacakan naskah serah terima anggota Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Taruna nomor 001 garing Pelkat PA garing Romawi 1 garing 2021. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, pada hari ini, Minggu 31 Januari 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Saudari Jessica Ferawati, Ketua Pelkat Pelayanan Anak GPIB Jemaat Zion Jahat Tenggarong, bertindak untuk dan atas nama pengurus Pelkat Pelayanan Anak, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Nyonya Adelina Saputri, Ketua Pelkat Persekutuan Taruna GPIB Jemaat Zion Jahat Tenggarong, bertindak untuk dan atas nama pengurus Pelkat Persekutuan Taruna, disebut pihak kedua. Berdasarkan program dan anggaran Pelkat Pelayanan Anak mengenai peralihan anak dari Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Taruna. A. Pihak pertama setelah mengamati peningkatan pendidikan anak dari SD ke SLPP yang telah berusia 13 tahun, maka dengan ini kami menyerahkan 14 orang anak layan Pelkat PA yang namanya terlampir kepada pihak kedua untuk peningkatan pembinaan iman secara berkesinambungan di Pelkat Persekutuan Taruna. B. Pihak kedua telah menerima penyerahan 14 orang anak layan Pelkat PA dari pihak pertama yang telah berusia taruna untuk menjadi bagian dari anggota Pelkat Persekutuan Taruna atau Pelkat PP. Demikian naskah serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dan disaksikan oleh Ketua 3 Pelaksanaan Harian Majelis Jemaat PHMJ GPIB Jemaat Sion Jahat Tenggarong di hadapan pelayan atau pengurus Pelkat PA dan PT untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jahat Tenggarong 31 Januari 2021. Pihak pertama Saudari Yesika Ferawati, Ketua Pelkat PA. Pihak kedua Nyonya Adelina Saputri, Ketua Pelkat PT, mengetahui Penatua Yulianti, Ketua 3 PHMJ. Kakak akan membacakan daftar anak Pelkat PA yang diserahkan ke Pelkat PT tahun 2021. Yang pertama, Ariel Ade Putra. 2. Davin Ernest Ortwin. 3. Ernest Sambolayu. 4. Farel Fridolin. 5. Jesilska Juriani. 6. Jesslyn Kinayata. 7. Jingga Claudia Septia Nova. 8. Lewi Indrajaya. 9. Obrin Gerson. 10. Ridwan Agil Novianto. 11. Rinto Pratama Saputra. 12. Sandrilia Gilbert Tolande. 13. Tevi Natalis Bandaso. 14. Wika Nova Salamba. Bunda, saya akan menyerahkan 14 orang anak Pelkat PA yang akan dialihkan ke Pelkat PT untuk dibina dan dilayani. Terima kasih. Ya, Bunda mengucapkan terima kasih dan Bunda akan meneruskannya ke pengurus Pelkat PT untuk dapat dibina dan dilayani. Karena saya akan menyerahkan 14 orang anak Pelkat PA untuk dibina dan dilayani di Pelkat PT. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya selaku pengurus dan pelayan Pelkat PT mengucapkan terima kasih kepada kakak pelayan Pelkat PA yang sudah membina dan melayani ke-14 orang adik pelayan kita sewaktu mereka ada di Pelkat PA. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada adik-adik ke-14 orang yang sudah disebutkan namanya di Pelkat PT. Biarlah kita bersama-sama dapat membina iman kita melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita tahu pada masa pandemi ini kita belum bisa beribadah seperti biasanya, namun besar harapan kakak kalian tetap aktif beribadah walaupun di rumah saja bersama dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih kami ucapkan. Baik, adik-adik, kita akan masuk dalam pelepasan selempang hijau secara simbolis dan dilanjutkan pemasangan selempang kuning kepada 2 orang anak sebagai perwakilan yang dipasangkan oleh pengurus Pelkat PT. Adik-adik yang ada di rumah, silakan untuk melepas selempang hijau dan memasang selempang kuning sebagai tanda
bahwa adik-adik sudah resmi menjadi anggota Pelkat PT. Shalom, tahukah kita bahwa tema yang diusung untuk merayakan HUT ke-38 Pelkat PT adalah Teruna yang Misioner. Apa sih teruna yang misioner itu? Teruna yang misioner adalah teruna yang telah mengalami kasih Allah, sehingga terdorong untuk membagikan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Sebagai pewaris masa depan gereja dan bangsa, sobat teruna siap dibidikan untuk melakukan aksi nyata dimanapun kalian berada. Di rumah, sekolah, di gereja, bahkan masyarakat luas. Ya, betul sekali. Teruna GPIB tidak bisa berdiam diri saja, melainkan harus terlibat aktif dalam melakukan misi Allah. Ingat loh, kita tidak dipersiapkan untuk membubuhkan love, like, retweet pada perbuatan baik orang lain di sosial media. Tidak juga menjadi orang yang berpura-pura baik demi kepentingan konten dalam dunia maya. Tetapi kita semua dipersiapkan untuk menjadi teruna dengan misi konkret, menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus dalam kehidupan nyata. Selama 38 tahun, Allah begitu luar biasa. Ia menyertai perjalanan iman teruna GPIB. Ia memberi sukacita dalam jiwa, memberi berkat surgawi yang melimpah, bahkan berbicara kepada hati nurani teruna. Tangan Allah yang tak terlihat memeluk teruna di kala mereka sedang dalam kegalauan. Adalah sebuah kegagalan kita bersama ketika masih banyak teruna yang terjebak dalam kilau palsu berita kebaikan yang dibungkus oleh kepentingan viewers, para selebtik, selegram, dan YouTuber. Mari siapkan teruna kita untuk melakukan tugas panggilan gereja, yaitu kesaksian iman. Kita persiapkan teruna GPIB melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan pujian dan kepentingan viewer, melainkan karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Rangkaian HUT ke-38 Pelkat PT tahun ini dikemas untuk mendorong para teruna yang sudah mengalami kasih karunia Allah untuk melanjutkan kasih tersebut dengan membagikannya kepada orang-orang di sekitar. Dengan demikian, mereka bercahaya dan orang yang melihat perbuatan baik mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Kegiatan yang kita lakukan dalam Pesta Aneka Kreasi Teruna tahun ini diisi dengan kegiatan yang dinamakan Glowing and Growing. Teruna yang glowing dan growing adalah kegiatan berbagi kasih kepada remaja-remaja yang putus sekolah karena orang tuanya terkena dampak rasionalisasi akibat pandemi COVID-19, dan juga kepada remaja-remaja yang minim fasilitas pembelajaran jarak jauh.
Kemudian Teruna juga diminta menyuarakan kebaikan di media sosial, mengajak seluruh remaja melakukan kebaikan karena Allah telah mengasihi mereka. Kegiatan lainnya adalah melodi mercusuar yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman interfaith dengan melakukan aksi sosial memancarkan cahaya ke seluruh penjuru negeri layaknya sebuah mercusuar. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih karena pelayan-pelayan Teruna telah menjadi mitra pelayanan yang berharga sepanjang tahun kemarin. Tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun di mana kita berpegangan erat dan saling menguatkan, tahun di mana kita berkreasi di dalam keterbatasan, menari di dalam badai, tahun di mana rahmat Tuhan ada untuk kita. Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan luapan kegembiraan, karena kita sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengajarkan kepada teruna kita untuk melakukan kebaikan yang bermakna kekal. Sekali lagi, mengajarkan kepada mereka melakukan kebaikan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan. Jemaat, marilah kita berdiri. Pergilah, beritakanlah tentang kasih Allah yang sejati. Beritakanlah bahwa Dia hadir dalam dunia nyata maupun dunia digital. Kasih-Nya memampukan kita untuk hadir bagi sesama yang hidup dalam keterbatasan. Kasih-Nya memampukan kita membuang segala keegoisan diri dan melayakkan kita menerima hidup yang kekal. Pergilah, sinarilah kesuraman dunia yang menyesatkan. Ingatlah, Tuhan akan selalu menolong kita. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.